janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua sehat dan sangat diberkati karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah bagi kita semua. Amin. Selamat bergabung di dalam ibadah online pada hari ini dan kami percaya siapapun yang mengikuti ibadah ini di tempat saudara kita semua sangat diberkati. Lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan ada hadirat Tuhan di tempat saudara. Dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang judulnya percaya kepada kasih-Nya. Kami percaya kita semua akan menjadi kuat di dalam kasih Kristus. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus serta minyak zaitun sebagai tanda kesukaan, tanda kemuliaan di hadapan Bapa di sorga. Bagi Bapak Ibu Saudara, siapkan Alkitab saudara, roti dan anggur, serta minyak zaitun. Dan masih ada waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk membagikan link yang saudara terima kepada sebanyak-banyaknya teman saudara atau kerabat siapapun, supaya mereka juga diberkati sama seperti kita. Puji Tuhan, saudara siap untuk menerima berkat melalui ibadah ini? Haleluya. Mari sebelum kita mulai, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Iya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Bapa, aku menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi Pastor Joshua Tumakaka, ia akan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang pasti akan memberkati kami semua. Dan aku menyerahkan tim worship, tim musik, tim media, siapapun yang terlibat, urapi kami semua. Dan kami percaya bahwa dari tempat ini ketika kabar baik disampaikan, banyak jiwa-jiwa akan dibawa kepada keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang di rumah bersama-sama katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, boleh salam kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus sangat baik. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita merayakan kebaikan Tuhan. Sebab Dia sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Bapa penyelamatku. Kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Bapa kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Mari lebih sungguh lagi bangkitkan rohmu. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Bapa kekuatan. Dialah kekuatan kita, amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Bapa kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He really good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus, He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, boleh silakan kembali duduk. Mari teduhkan hati kita. Boleh bersyukur karena anugerah kasih sayangnya Tuhan selalu baru setiap harinya buat hidup saudara dan saya. Kami berterima kasih Tuhan bahwa bukti kasih-Mu telah Tuhan nyatakan. Yesus telah mati bagi setiap kami agar kami tidak menjadi binasa. Kami bersyukur karena kami memperoleh keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus yang ada dalam kami telah mengurapi setiap kami, telah memberi kekuatan bagi setiap kami, telah menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat
Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu tercurah bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau berkorban bagi kami. Kami berterima kasih. Terima kasih untuk pengampunan
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba Bapa, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sebab kutuk kami Tuhan tanggung, sebab penderitaan kami Tuhan telah tanggung, sakit penyakit kami Tuhan telah tanggung di kayu salib. Dan Yesus katakan semua sudah selesai. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari berkata-kata dengan Bapa, sebab Dia mengasihi. Dia tidak pernah membiarkanmu sendirian. Dia menyertaimu. Dia bersamamu. Tiada bayar baik kira ada bersyukur ada bayar tiada bayar baik kira ada bersyukur tiada bayar baik kira ada bersyukur bayar tiada bayar baik kira ada bersyukur ada bayar tiada bayar bersyukur ya da bayar bayar bersyukur da bayar da bayar bersyukur da bayar da bayar da bayar da bayar bersyukur da bayar da bayar bersyukur da Haleluya. Mari sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan, sebab Dia mendengarkanmu, Dia mengetahuimu. Haleluya, haleluya. Engkaulah pribadi yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkaulah pribadi di saat kami sendirian, Engkau memeluk setiap kami. Dan Engkau berkata bahwa Engkau setia dan tak pernah tinggalkan setiap kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita bangkit diri. Kita mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
terselami bagiku. Sungguh indah. Sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan dia sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh indah. Amin. Yang kau pikirkan. Amin. Tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari Minggu menjelang peringatan Paskah ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar. Dan biarlah semua yang berkumpul hari ini benar-benar percaya akan kasih-Mu yang begitu besar. Karena Engkau Yesus yang memberikan hidup yang kekal bagi kami. Engkaulah yang memulihkan kehidupan kami. Dan bersyukur karena Engkau selalu menjawab doa kami. Urapi setiap kata kalimat lidah bibirku, ya Roh Kudus, agar setiap kata memberkati semua yang mendengarnya. Bahkan yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka dipulihkan dan kami semua diberkati. Mengenal Bapa yang adalah kasih dan mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami bersyukur Bapa, berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dengan antusias. Judul kita hari ini adalah percaya kepada kasih-Nya. Percaya kepada kasih-Nya. Kepada kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan kita ada di Minggu menjelang Paskah. Dan biarlah kita benar-benar menghayati kasih Bapa yang begitu besar, begitu dahsyat kepada kita di dalam Yesus Kristus. Semua permasalahan kehidupan telah terjadi sesudah Adam berdosa. Itu sebabnya kehendak Bapa kita benar-benar percaya bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Yang saya ucapkan ini mungkin tidak terlalu populer, tetapi ini adalah kebenarannya Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak perlu mati untuk membangkitkan orang mati, tidak perlu mati untuk berjalan di atas air, bahkan memberikan orang-orang yang membutuhkan makan.
Sampai 2 kali ia melakukan mujizat memecahkan roti yang hanya 5 atau 7 untuk memberi makan ribuan orang. Tetapi Yesus harus mati supaya kita menjadi anak-anak Bapa dan menjadi kudus di dalam kasih-Nya. Itu sebabnya yang pertama kita akan baca di dalam teks Yohanes 14 dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman-Nya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Perkataan-perkataan ini secara teks setiap ayatnya sangat kaya untuk dibahas, tetapi kita tidak mungkin membahas semuanya. Namun yang pertama, kenapa kita harus percaya kepada kasih-Nya? Kenapa saya bilang harus? Karena ini adalah hak istimewa untuk menjadi orang percaya. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14, 15 dan 16 adalah pengajaran Tuhan Yesus sesudah Ia memberikan tubuh dan darah-Nya. Dan secara konteks pada saat itu terjadi di masa Paskah. Paskah di dalam konteksnya murid-murid Yesus adalah Musa membawa umat Israel keluar dari perbudakan dengan mengorbankan domba yang disembelih dan darahnya ditaruh di pintu setiap rumah. Dan orang memakan daging domba yang sudah dibakar. Itu semua adalah gambaran tentang kasih Bapa kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan perbudakan itu perbudakan selama 400 tahun lebih. Dan perbudakan itu terjadi bagi keturunan Abraham yang menerima janji. Itu sebabnya dikatakan si jahat, iblis, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebagai pemahaman bagi kita, walaupun Abraham menerima janji, tapi keturunannya bisa menjadi budak ratusan tahun. Mereka hidup menderita. Kehendak Bapa, sejak awalnya Bapa berjanji kepada dirinya tentang kita. Bapa berjanji kepada dirinya tentang kita. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Firman Bapa, supaya manusia berkuasa di bumi, bukan dikalahkan, bukan bangkrut, miskin, susah, kerja keras, cari makan, bukan. Tapi supaya berkuasa, memiliki otoritas. Seorang buruh di pertambangan batu bara misalnya, hanya untuk 1 sekop batu bara, dia harus ambil, dia harus kerja. Tapi pemilik tambang batu bara, ratusan ribu ton, dia hanya berkata, kirim 100.000. Kirim ke China, kirim ke Korea, atur pengapalannya. Dengan perkataan. Itu sebabnya berbeda memahami Yesus yang menderita karena kasih. Padahal dia sangat berkuasa dengan menjadi orang Kristen. Berbeda pemahaman mengenal Yesus yang dapat membangkitkan orang mati. Yang untuk urusan pajak dia bilang sama Petrus, ambil kail pancing. Ikan pertama yang kamu tangkap di mulutnya ada uang 2 dinar. Bayar pajak kamu, bayar pajakku. Itu keren banget sih menurut saya. Apabila kamu dan saya menjadi percaya. Itu sebabnya banyak orang-orang tidak mengenal Yesus. Dan jauh dari Tuhan. Karena tidak ada berita yang disampaikan. Tapi berbahagialah kamu yang mendengar kabar baik ini. Karena ketika Yesus katakan percayalah kepadaku. Percayalah kepada Bapa. Itu dia ucapkan sesudah dia memberi, inilah tubuhku, inilah darahku. Suatu ucapan di dalam konteks murid-murid yang mengerti bahwa melihat Yesus sebagai korban
yang akan membebaskan mereka dari kutuk dosa. Membebaskan mereka dari semua yang membelenggu mereka. Di dalam zaman mereka, betapa mereka ada di bawah kutuk hukum Taurat. Mereka harus menggenapi semua aturan untuk memperoleh berkat. Itu sebabnya penting bagi kita memahami sekarang. Kenapa Thomas mungkin yang sudah melihat begitu banyak mujizat meragukan. Karena dia tidak mengenal bahwa yang Yesus ucapkan bukan sekedar perkataan di bumi saja, tapi perkataan tentang kasih Bapa yang akan membawa mereka ke surga, ke tempat di mana Bapa berada. Untuk kemudian nanti di dalam teks kitab Wahyu akan memerintah kembali bersama-sama dengan Yesus. Supaya kita hari ini memahami bahwa Yesuslah yang memberikan hidup bagi kita. Dan hidup yang Yesus berikan adalah hidup yang dahsyat sekali. Seperti begini, dia yang sanggup melakukan mujizat, mati untuk kita. Supaya kita tahu bahwa apa yang diberikan kepada kita lebih daripada mujizat yang kita butuhkan. Yesus yang berkuasa atas badai, yang berjalan di atas laut yang bergelora, yang membangkitkan Lazarus, yang menjamah orang kusta dan sembuh. Dia yang menderita, dihancurkan, mati untuk kita, ganti kita. Dan memberikan tubuhnya dan darahnya. Supaya sama seperti murid-murid dipanggil untuk percaya, hari ini Tuhan mengingatkan kembali, percaya. Karena semua itu dia lakukan karena kasih. Jadi kalau kamu ada sakit dan sepertinya kamu berperang untuk sakit itu. Hari ini Tuhan ingatkan, percayalah bahwa ada kasih Yesus yang lebih besar dari penyakitmu. Kalau kamu takut akan masa depanmu, masa depan anak-anakmu, bahkan gak tahu lagi besok mau ngapain, percayalah ada kasih yang jauh lebih besar dari semua yang kau perlukan. Kalau kau khawatir karena kesalahanmu mempunyai kewajiban atau tuntutan atau resiko yang harus dihadapi karena pelanggaran atau kelemahan kita. Sehingga iblis mengambil keuntungan dari hidup kita. Percayalah ada Yesus yang sangat mengasihimu yang telah berkorban. Dan dia tidak mungkin menyia-nyiakan korbannya yang mahal supaya kita gagal untuk percaya. Justru dia akan beri kepada kita apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa, semua karena kasih. Saya rasa kita boleh katakan amin. Dan kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya untuk hal itu. Amin. Ini benar-benar satu kenyataan yang luar biasa. Yang ajaib sebenarnya. Yang ajaib. Benar-benar kenyataan yang ajaib. Di dalam suatu keadaan di mana rumah saya tergadai, saya tidak punya uang, saya tidak punya pelayanan, saya tidak punya apapun. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya akan lebih mudah untuk stres, untuk depresi, untuk kecewa, untuk sakit hati, untuk pahit hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang sekarang lebih berani mati daripada berani hidup. Percaya kepada kasihnya supaya kita hari ini mempunyai keberanian untuk hidup. Mempunyai keberanian menghadapi tantangan walaupun berat. Dan dalam konteks saya, apa yang saya alami waktu itu, saya percaya gak mungkin Tuhan mati, berdarah-darah, dipermalukan, raja di atas segala raja. Kemudian karena imannya, saya menjadi hidupnya berantakan, chaos, impossible. Itu bukan Yesus yang aku kenal. Dan saya bersyukur hanya karena satu call, satu telepon dari kakak ipar saya. Saya memanggilnya Om Hani, dia di Amerika waktu itu. Dia telepon istri saya. Dia tanya, kamu ada apa? Kemudian dia katakan, apa yang menjadi kebutuhan kamu, keperluan kamu yang paling urgent? Dan hanya dalam satu call itu, hanya berapa menit, semua hutang saya lunas. Haleluya, lunas. Itulah yang disebut Tuhan dapat memberikan anugerah tanpa syarat ketika justru kita berani hidup karena kita percaya Yesuslah yang memberi hidup. Percayalah kepada kasihnya. Dialah jalan, dialah kebenaran, dia hidup. Supaya kita berani hidup di dunia ini dengan iman dan berpengharapan kepada Kristus.
Karena kehidupan yang kita terima adalah kehidupan yang kekal. Kalau di dalam konteks sekarang, karena banyak orang lebih mudah kayaknya percaya mati masuk surga daripada percaya diberkati di bumi seperti di surga. Ucapannya jadi dialah Yesus yang memberikan kehidupan, bukan hanya kehidupan kekal, tapi kehidupan di bumi, di dalam segala kelimpahan. Karena itu percayalah akan kasih-Nya. Itu sebabnya Yesus katakan dengan penuh kasih, percayalah kepadaku dan percayalah juga kepada Bapa. Dia ada bersama Bapa sekarang. Dan dia katakan di rumah Bapakku banyaklah tempat. Ini pengajaran yang lain sebenarnya. Karena Bapa adalah roh. Bapa adalah roh. Tidak ada wujud yang dapat digambarkan. Tapi kenapa dia katakan di rumah Bapa ada banyak tempat. Karena roh adalah perkataan dan perkataan adalah roh. Itu sebabnya Yesus mau mengatakan sesungguhnya. Bahwa di dalam Yesus semua ucapan kita didengarnya. Berbahagialah kamu jika kamu percaya. Menjelang Paskah ini kita merenungkan kasih Bapa sehingga kita mempunyai keberanian untuk hidup dan keberanian untuk percaya. Kitab Ibrani menulis begini di dalam pasal 12. Kita akan baca ayat 3, 4 bahkan kita baca sampai ayat 6. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kehendak Bapa kamu dan saya tidak menjadi anak-anak gampangan. Anak-anak yang percaya ada kehidupan Yesus di dalamnya. Itu sebabnya yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang besar untuk kita percaya kepada kasih-Nya. Karena Dia pasti memulihkan hidup kita. Dan cara Dia memulihkan kadang-kadang mungkin sakit. Maksud saya kita merasakan sakit, dididik, dihajar dengan keras. Karena Dia mau menggenapi firman-Nya sendiri. Dia bukan hanya mau memberkati kita. Tetapi Dia mau kita menjadi sama seperti Dia. Supaya kita menjadi percaya dan mengenal Dia dengan utuh. Betapa Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Thomas bilang kami nggak tahu jalan ke sana. Tapi Yesus bilang akulah jalannya. Percaya kepada Yesus kita selamat. Kita selamat. Itu sebabnya walaupun kita dididik dengan keras kita tidak akan dihancurkan. Bahkan ketika kita hancur kita pasti dipulihkan. Di dalam Yohanes 15 sesudah Tuhan Yesus mengajar pengajaran Yohanes 14. Di dalam Yohanes 15 ayat 25. Tuhan Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Ini tulisannya. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ayat ini adalah kutipan Mazmur 69 ayat 5. Jadi ketika Yesus mengucapkan perkataan itu mengutip Mazmur 69 ayat 5. Mazmur 69 ayat 5 ini bunyinya demikian. Kita akan baca. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ayat ini Yesus kutip tidak utuh. Yesus hanya mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 perkataan bahwa mereka membenci aku tanpa alasan. Tetapi di dalam ayat Mazmur 69 kalau kita lihat dalam bahasa Inggris di situ ada kata yang tidak tertulis di dalam bahasa Indonesia. Dikatakan apa? I restored. Menggunakan kata I restored di baris terakhir. I restored. Restore. Aku memulihkan. Jadi
Yesus bilang, aku harus memulihkan apa yang aku gak rusak. Jadi dalam hidupku, Yesus itu canggih banget. Kita boleh tepuk tangan dengan antusias buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin sakit bukan karena Tuhan membuat kita sakit, mungkin karena kesalahan kita. Kita salah transaksi, kita salah berbuat, kita salah memilih pasangan. Kita sudah terlanjur mengatakan hal yang salah. Kita gagal dalam banyak hal dalam kehidupan. Tapi jika engkau percaya akan kasih-Nya, ini yang terjadi. Yesus harus memulihkan. Because you believe. Karena aku percaya. Dia harus pulihkan. Karena dia telah disalib tanpa alasan. Dia telah disalib bukan karena dosanya. Supaya keadilan Bapa terjadi. Walaupun kita tidak sempurna, walaupun kita tidak benar, walaupun kita tidak melakukan hal yang kudus sempurna. Tapi karena percaya kepada Yesus, kita harus dipulihkan. Keren banget sih. Wow. Itulah yang disebut anugerah. Yesus yang tidak berdosa telah disalibkan karena kasih. Supaya kita yang harusnya dihukum, justru menerima anugerah keselamatan karena percaya kepada kasih-Nya. Karena percaya kepada kasih-Nya. Supaya kalau kita telah berupaya dalam segala aspek. Pemulihan keluarga, rumah tangga, bisnis, karir dan usaha. Dan kita rasanya sudah mulai under pressure, stress. Hari ini kita bisa rest dan percaya. Kita mau merayakan Paskah dengan iman. Bahwa Yesus telah disalib. Justru supaya aku dipulihkan karena iman. Dipulihkan karena percaya. Dipulihkan karena anugerah. Sama seperti saya menghadapi masalah besar dan menghadapi kenyataan financial broke. Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi justru dalam 1 hari semuanya lunas. Bertahun-tahun ngomong bebas hutang. Tetap aja ada hutang. Tapi justru ketika semuanya kelihatannya kacau. Karena percayakan kasih-Nya. Semuanya selesai. Ajaib. Dan biarlah hari ini karena imanmu. Penyakitmu sembuh. Lukamu pulih. Keluargamu diberkati. Secara praktis. Kalau kita punya masalah. Tersenyumlah hari ini dengan sengaja. Bukan karena masalah itu. Tapi karena percaya. Yesus mengasihi. Ketika saya terpapar COVID, Desember 2020, bulan Desember tanggal 24, 25, dan saya masuk ke rumah sakit tanggal 25-nya, tanggal 25 atau tanggal 26. Badannya udah lemes, udah gak punya kekuatan. Saya menerima tubuh dan darah Yesus bersama istri di ruang IGD. Dan begitu sampai ke ruangan, bisa tidur. Saya dalam hati tersenyum cuma ngomong gini. Aku percaya Engkau sangat mengasihi aku. Dan besoknya dapat hasil sudah negatif. Lusanya dapat hasil sudah negatif. Jadi saya masuk tanggal 26, besoknya udah sembuh. Dan ini adalah satu gambaran. Betapa kasih Bapa benar-benar digenapi dalam hidup tanpa syarat ketika engkau dan aku percaya. Kalau ada temanmu di kiri kananmu atau siapapun katakan, percayalah akan kasih-Nya. Ya, percayalah akan kasih-Nya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya untuk hal itu. Percayalah akan kasih-Nya. Dia akan membuat terobosan, dia akan berjalan bersamamu. Memimpin hidup kita, memberkati kita karena dia sangat mengasihi kita. Kalau kita merasa kita susah, ingat Yesus itu menderita sampai berdarah-darah. Kita menderita gak ada apa-apanya. Kita hanya disuruh menderita karena percaya. Disuruh percaya. Memang gak keren sih menurut orang dunia. Tapi ketika nanti semua digoncangkan akan terbukti. Siapa yang menerima jaminan keselamatan, dia tidak khawatir, tidak takut, tidak bimbang, tidak ragu. Dan Tuhan mau membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Karena Tuhan katakan aku harus memulihkan. Yang ketiga, kita percaya akan kasih-Nya. Karena Yesus yang menjawab doa kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14, di ujung pengajaran Yohanes 14, Tuhan Yesus mengatakan begini.
Yohanes 14 ayat 12, 13, 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus datang ke dunia disalib supaya kita dibebaskan dari segala dosa. Katakan amin untuk itu. Nanti Yesus datang lagi ke dunia bukan untuk urusan dosa, tapi untuk urusan percaya. Dosa sudah selesai. Waktu Yesus datang pertama kali disalib, segala dosa sudah selesai. Perbuatan kita yang tidak sempurna tidak dapat merubah kenyataan dan kebenaran Bapa bahwa karena Yesus disalib, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Supaya kita berani mengimani kenapa Yesus mengatakan hal ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus ngerjain apa? 3,5 tahun pelayanan, pekerjaannya bukan tukang kayu. Tukang kayu sebelum ia pelayanan. Tapi sesudah pelayanan dia kerjaannya ngomong. Sembuh, pulih, jadilah sesuai imanmu. Itu Tuhan Yesus. Hai ibu, jadilah sesuai imanmu. Apakah yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Jadilah sesuai imanmu. Maukah engkau sembuh? Angkatlah tilammu, berjalan. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus lakukan. Saya ketemu seseorang yang gak kenal Yesus, perutnya buncit seperti mengandung anak umur 5 bulan. Kayak kelapa karena orangnya udah kurus. Saya mengatakan hal yang sederhana karena iman, bukan karena saya berkuasa. Saya bilang dosamu sudah diampunin, percaya Yesus tolong kamu sembuh 3 hari. Dan kemarin saya pergi pelayanan memang saya selalu membawa roti dan anggur. Saya katakan ini tubuh Yesus, makan, ini dari Yesus minum. Saya kasih minyak balur. Benar-benar 3 hari kempes perutnya. Hilang. Kenapa? Karena Yesus katakan kalau kamu percaya kamu akan mengerjakan apa? Mengerjakan. Mengatakan perkataan-perkataan yang Yesus kerjakan. Karena Yesus pergi kepada Bapa. Ya saya punya banyak kesaksian ekonomi sih, punya banyak kesaksian ekonomi di mana orang-orang mengatakan Pak seperti yang Bapak ucapkan bukan Bapak doakan, seperti Bapak ucapkan terjadi. Sebenarnya itu yang Yesus ajarkan. Makanya dia katakan barang siapa berkata kepada gunung ini asal ia tidak bimbang dan ragu. Tetapi percaya dalam hatinya bahwa hal itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi. Bapak, Ibu, teman-teman siapapun sekarang yang bersama-sama di dalam ibadah ini. Iblis itu curang, dia pencuri, dia mau mengambil keuntungan dari kita. Dan biarlah hari ini kita menjadi percaya akan kasih-Nya. Karena Yesus adalah Dia yang menjawab doa. Dan ketika Dia menjawab, Dia mengatakan aku akan mengerjakannya bagimu. Itu sebabnya biarlah memasuki Paskah ini. Kita benar-benar memahami bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kasih-Nya. Dan biarlah hidup kita hidup di dalam kasih-Nya. Hidup yang berani menjalani kehidupan karena percayakan kasih-Nya. Hidup yang percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan kita. Kalau ada masalah senyum saja. Percaya Tuhan pasti pulihkan. Dan berdoa dengan iman. Karena Tuhan akan mengerjakan apa yang kita imani. Satu ayat terakhir dan biarlah ini menjadi berkat menjelang Paskah. Dikatakan demikian di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, 21 berarti 2 ayat terakhir. Efesus pasal 3 ayat 20, 21 dikatakan demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Terus? Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Keren, bekerja di dalam kita bukan di luar kita. Terus? Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bagi Dialah.
Hari ini bangkitkan rohmu dan jadilah percaya. Ini saatnya kita merayakan Paskah dengan sukacita, dengan iman. Karena Yesus yang penuh kasih, yang penuh anugerah, yang maha kudus, yang maha dahsyat, yang El Shaddai, yang memelihara bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, gak satu pun kelaparan. Yang membuka laut merah, yang tidak mungkin lagi ada jalan, dia membuat jalan. Yang memberikan dirinya, dihancurkan, disesah, dihina, dipakein mahkota duri. Yang mengatakan kepada orang-orang yang menyalibnya, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang mengatakan kepada kita, karena iman kita menjadi percaya. Perkataannya yang dahsyat, inilah tubuhku makanlah, inilah darahku minumlah. Yang hari ini berjanji, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan mengerjakannya. Dan biarlah hari ini kita semua bersuka cita. Dia memberi hidup, memberi tubuh dan darahnya, memberikan kita keberanian untuk berjalan menghadapi hidup. Kita bukan orang-orang yang kalah, victim, bukan korban. Kita adalah orang-orang yang menang, victorious. Bahkan lebih dari pemenang karena kita menerima kemenangan sebagai anugerah. Yesus yang perang kepada kita, dia katakan sudah selesai. Dan hari ini Yesus berikan kepada kita anugerah. Kuasa yang dahsyat. Apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan. Bapa tidak perlu uang. Jadi kalau kemuliaan Bapa, maafkan saya, bukan tentang uang. Saya berdoa saudara diberkati secara finansial. Bapak gak perlu jabatan kita. Saya berdoa semuanya diberkati, naik jabatan, naik pangkat, diberkati dalam segala hal di dalam pekerjaan. Tapi Bapak tidak perlu itu. Bapak tidak perlu apa yang kita miliki secara kebendaan. Karena langit dan bumi miliknya. Tapi ada satu yang Bapak tidak dapat kerjakan. Dia sekarang tidak ada di bumi. Dia nggak bisa cerita tentang Yesus anaknya yang disalib. Dia nggak bisa cerita dan promosi tentang dirinya yang penuh kasih. Bahkan sekarang masih banyak orang yang takut Tuhan karena takut dibawa ke neraka sama Tuhan. Banyak orang sekarang takut Tuhan karena takut kalau salah nanti nggak selamat. Tapi hari ini ada kabar baik, kepadamu diberi panggilan. Engkau diberi hak istimewa. Apa saja yang kamu minta di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus memang ada berkat, ada mujizat, ada kuasa untuk melakukan hal-hal yang kita perlu di bumi. Tapi hari ini saya mau menyatakan, ada pekerjaan yang lebih besar. Supaya di dalam nama Yesus engkau dapat berkata kepada banyak orang, dosamu sudah diampuni. Karena Yesus sudah disalib. Segala dosa sudah selesai. Sembuhlah, pulihlah dan diberkatilah. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yang memberikan hidup yang kekal dan memberikan keselamatan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus memasuki Paskah. Imani ada hal-hal dahsyat yang Tuhan mau berkati. Yang dia mau berikan. Boleh masing-masing angkat tanganmu berdoa, berdoa, berdoa untuk keluargamu. Kita juga di sini berdoa, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk hal-hal yang ajaib yang kau imani. Berdoa untuk hal-hal yang ajaib yang kau percaya, percayakan kasihnya. Aku berdoa ya Bapa, siapapun hari ini menjadi percaya, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Dan inilah kabar baik bahwa Bapa adalah Bapa yang adalah kasih. Yesus adalah Yesus yang berkorban ganti kami. Biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Inna rabah anna rabahaya ralaralakia. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Dan biarlah semua yang menjadi percaya Tuhan, menerima mujizat, menerima pemulihan, menerima kesembuhan, menerima kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita angkat roti saja dengan iman. Dan percayalah penyakitmu sembuh,
lukamu pulih, dan kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan untuk kekudusan-Mu, untuk kebenaran-Mu. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kami sudah disembuhkan. Kami hidup diberkati, dibebaskan dari segala kutuk. Dan kami bersyukur karena di atas kayu salib Tuhan berkata tetelestai. Semua sudah selesai. Terimalah kehendak Bapa, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, kita terima dengan sukacita. Terimalah darah Yesus, aku berdoa ya Bapa, siapapun orang-orang di Indonesia ataupun dimanapun mereka berada hari ini. Orang-orang yang mencari Tuhan, yang rindu ketemu Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Yesus tapi rindu akan ketemu Tuhan, rindu dan takut akan Tuhan. Walaupun mereka belum mengerti, karena hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Beri mereka mimpi, beri mereka penglihatan. Berikan mereka jaminan keselamatan. Karena Engkau menjawab doa kami. Dan kami berdoa ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangsa kami diberkati. 2024 pemilu aman, tidak ada chaos. Bahkan Bapa tetapkan satu anak bangsa yang takut Tuhan, yang mengasihi sesama, yang nasionalis, yang Pancasilais. Sejak hari ini Tuhan kami terus berdoa. Supaya benar-benar Indonesia ada di dalam kendali dan kehendak-Mu. Dan aku bersyukur karena darah Yesus. Kami telah dikuduskan, dibenarkan menerima pengampunan dosa. Dan menerima anugerah keselamatan. Dan kami berdoa kekuatan antikris tidak dapat berkuasa atas pemimpin-pemimpin dunia. Hari ini akses dan otoritas mereka dibatalkan, di-cancel dan tidak berlaku. Dan biarlah oleh kuasa darah Yesus umat-Mu, anak-anak-Mu diproteksi dan dilindungi. Kami bersyukur karena perjanjian damai di dalam Yesus Kristus. Kami menjadi tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus Kristus, kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kami bersyukur. Inilah kehendak-Mu ya Bapa, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Apabila ada minyak zaitun di tangan saudara, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan di tempat yang sakit atau di tempat-tempat di mana engkau perlu memeteraikan apa yang kau imani dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kita menerima sukacita, menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Semua karena iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara boleh kasih tepuk tangan di tempat saudara berada. Kita semua pasti sangat diberkati dan saya percaya iman kita akan terus bertumbuh di dalam kebenaran dan juga akan semakin diteguhkan. Kita percaya kepada kasih-Nya luar biasa. Kasih itu yang membuat kita hidup sampai hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan GCCCC, dan kita memberi dari segala kelimpahan kita karena Bapa telah lebih dahulu memberkati kita di dalam segala kekayaan dan kelimpahannya. Puji Tuhan, mari sebelum kita memberi, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang membuat iman kami bertumbuh. Karena kami percaya kepada kasih-Nya, kasih Yesus Kristus. Dan iman kami diteguhkan hari ini. Bapa, biarlah kabar baik ini akan sampai kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa. Sehingga sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa akan dibawa kepada jalan keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami membawa persembahan kami. Bapa, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persembahan anak-anak-Mu yang diberi dengan sukacita karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di dalam Yesus Kristus kami telah diberkati lebih dahulu secara berlimpah-limpah. Dan apa yang diberikan oleh anak-anak-Mu pada saat ini, biarlah mereka diberkati berlipat kali ganda
Diberkatilah usahamu, diberkatilah tokomu, bisnismu, keluargamu, semua yang kau usahakan pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Dan mulia ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memuji, sedap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sedap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan kami percaya apa yang saudara beri dengan iman, semuanya akan Tuhan Yesus Kristus lipat gandakan. Segala yang saudara usahakan dan kerjakan pasti dibuatnya berhasil. Haleluya. Dan sebelum kita terima doa berkat, saya kembali mengumumkan kita dari Grace of Christ Community Church mengadakan doa setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5.30 WIB. Hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5.30 WIB kami mengundang saudara, mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa untuk menerima kasih karunia Kristus yang semakin melimpah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita mengucap syukur karena ibadah kita sudah selesai, kita akan menerima dua berkat. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kuasa Roh Kudus. Kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Menjadi mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki dalam kebenaran-Mu.
dan kami pasti berbuah banyak. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa di akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, dan menjadi saksi-Mu untuk hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih buat segala-galanya. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat serta kemuliaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa kerjaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Kita memasuki Paskah dengan percaya kepada kasih-Nya. Dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to